Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada saat ini saya berada di tempat yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu di kuburan. Saya saat ini berada di kuburan muslim, di kuburan umum, di pekuburan wakaf. Kalau kita berbicara tentang kuburan atau tempat penguburan, ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah adab di kuburan, adab menghadapi kuburan. Yang kedua adalah larangan yang ada di pekuburan. Dan yang ketiga adalah anjuran-anjuran. Yang berkenaan dengan adab adalah ketika kita akan masuk ke kuburan, hendaknya kita mengucapkan salam. Ketika kita akan melewati kuburan, baik jalan kaki maupun berkendaraan, hendaklah kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam yang diajarkan salah satunya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Yang kedua, larangan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya adalah Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabru wa ayyuk ada alai wa ayyubna alai. Dalam hadis Imam Tirmizi, wa ayyuk taba alai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyemen kuburan, menyemen atau mengkijing, artinya memberikan tutup kuburan yang terbuat dari pualam, dari marmer, dari batu alam. Dilarang itu. Juga Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Duduk di sini atau di sampingnya sini, duduk di kuburan. Sementara saya ini duduk di samping, di tengah-tengah kuburan. Ini kuburan saya duduk di tengah-tengah. Duduk di atas sini. Dan juga Rasulullah melarang membangun bangunan di atas kuburan. Di riwayat lain dilarang menulis tulisan-tulisan di dalam kuburan. Berkenaan dengan kalimat naha atau larangan, melarang, ada beberapa ulama yang berpendapat, tetapi kebanyakan ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Syekh Zainuddin, pengarang kitab Fathul Mu'in, melarang atau hadis tersebut, larangan tersebut adalah haram, atau larangan tersebut adalah pengharaman. Ulama yang lain memang ada yang memakruhkan. Makruh kalau di pekuburan pribadi atau di kuburan yang beli. Artinya makruh menyemen, mengkijing dan membangun kuburan di tanah pribadi atau beli. Tetapi ulama sepakat kalau di pekuburan tanah umum atau wakaf, hukumnya adalah haram. Kemudian kita tinjau alasan-alasan yang mungkin bisa jadikan alasan kenapa adanya pengharaman tersebut. Pertama, kalau ini kan tanah wakaf, tanah umum, tanah milik bersama, tanah milik orang, bukan milik pribadi. Jadi tanah ini bukan hak milik pribadi. Kalau kita mengambil hak melebar sedikit, artinya mengambil hak tanah orang lain. Dan mengambil tanah atau tanah hak milik orang lain meskipun 1 jengkal,
baik tanah kuburan maupun tanah lapang atau tanah sebagainya, bukan tanah pekuburan, mengambil tanah 1 jengkal, maka di akhirat nanti balasannya adalah dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah. Nauzubillah. Jadi kalau kita membangun terlalu besar, itu mengambil hak orang lain. Yang kedua, terjadinya pemborosan, mubazir, pemborosan biaya. Untuk apa mengeluarkan biaya mahal-mahal yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, baik bagi yang membangunnya maupun yang ada di dalam kuburannya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dalam surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya berbuat mubazir, berbuat sia-sia itu adalah temannya setan. Maukah kita hidup berdampingan dengan setan nanti di akhirat? Itu adalah pemborosan. Lebih baik dananya kita gunakan yang 3 juta, yang 1,5 juta, yang 500.000, bahkan yang 10 juta untuk membangun ini kita sumbangkan kepada panti asuhan, kita sumbangkan kepada pembangunan pondok pesantren, kita sumbangkan kepada pembangunan jalan, pembangunan madrasah, majlis taklim. Itu akan pahalanya akan mengalir. Jauh lebih baik daripada menghias kuburan dengan biaya yang mahal. Kalau kita sumbangkan dan pahalanya diberikan untuk si mayit, untuk si ahli kubur, maka pahalanya sampai hari kiamat akan mengalir terus, meringankan beban dosanya, meringankan siksa kuburnya. Yang mudah-mudahan suatu saat siksa kebaikannya lebih besar, lebih banyak, lebih berat daripada kejahatannya, sehingga ia mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga. Sementara membangun ini, kita setelah berbuat maksiat, berbuat dosa, kita yang membangun yang berdosa, dan yang ada di kuburan pun tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan kita. Rasulullah memang pernah menancapkan pelepah kurma di atas 2 orang kubur yang sedang disiksa. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kenapa demikian?" Rasulullah menjawab bahwa ini pelepah kurma ini akan membantu meringankan si mayit yang ada di dalam kubur. Nah, kita lihat di kuburan ini ditanam tumbuhan. Nah, ini ada pohon Kamboja dan pohon-pohon lainnya. Ini ada dasarnya karena Rasulullah melakukan perbuatan itu. Semasa pohon ini tumbuh di sini, maka ia akan bertasbih mendoakan si kuburan dan akan memperingan siksa kuburnya. Yang berikutnya adalah menghilangkan kesan bahwa kuburan itu tempat yang menakutkan, bahwa alam kubur itu menakutkan, siksa kubur itu menakutkan. Kalau kuburannya mewah, mentereng, bagus, ketika kita akan ziarah tidak akan mendapatkan kesan, waduh, betapa ngerinya siksa kubur, betapa pedihnya siksa kubur. Kalau melihat bangunannya agreng begitu. Rasulullah menyampaikan bahwa tempat yang paling aku takutkan adalah kubur. Takut dalam artian takut siksa kuburnya. Beratnya siksa kubur, bukan takutnya keluar ada hantunya, bukan. Saudaraku, kita ingat betapa sekarang tanah pekuburan ini sudah semakin sempit, sudah semakin langka, sudah semakin mahal. Di kota-kota untuk biaya penguburan itu mahal. Bisa 1,5 juta, bisa 2 juta, 5 juta, bahkan 10 juta. Itu karena lahannya yang semakin sempit. Di beberapa daerah bahkan ada salah satu tempat penguburan yang luks. Karawang itu Jawa Barat, San Diego Hill. Di sana ada beberapa kelas. Saya lihat di situs salesnya itu, sales San Diego Hill. Ada kelas standar harganya sampai 65 juta. Kemudian kelas privat sampai 500 juta, 300 juta. Bahkan ada kelas papilium
yang hampir 1 juta, 1,5 miliar, bahkan ada real estate, kelas real estate sampai 6 miliar. Mahal sekali itu bagi kita yang miskin itu. Kalau seandainya tahu biaya segitu, lebih baik nggak mati dah, nggak jadi mati. Biaya kubur sampai 5 miliar, 6 miliar. Di kota-kota lain di Jakarta bahkan sudah 10 juta, 20 juta, itu pun ditumpuk. Kena lahan. Nah ini gara-gara pekuburan yang dihias begitu indah, di semen, permanen. Padahal kuburan itu jangan Rasulullah mengajarkan kuburan itu hanya ditinggikan sedikit. Ditinggikan tanahnya. 1 jengkal, kira-kira 1 jengkal dari tanah. Itu boleh ditinggikan. Yang lebih bagusnya adalah rata dengan tanah, kemudian dikasih batu. Boleh juga ditinggikan sedikit dari tanah 1 jengkal, kemudian dikasih batu dan dikelilingi oleh batu. Baik batu bata maupun batu kali. Kalau suatu saat, kalau permanen, suatu saat kuburan itu tidak ada yang mengunjungi lagi, tidak ada yang menziarahi lagi, tidak ada yang mengenali lagi, maka bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Sebab lahan ini semakin sempit. Sebab kita ini paling kita mengunjungi kerabat, menziarahi makam itu hanya sampai kakek. Kita menziarahi bapak atau menziarahi kakek. Jarang yang sampai menziarahi buyut. Udah gak kenal lagi kita sama buyut. Sudah rata. Nah, artinya kalau tidak ada yang mengenali lagi, tidak ada yang menziarahi lagi, dan nanti suatu saat rata dengan tanah dan bisa dimanfaatkan dengan lain, sehingga tanah pekuburan tidak akan kekurangan. Tapi kenapa kalau hal ini dilarang di tempat kita ini, di Indonesia ini masih banyak kuburan yang dihias begitu rupa, yang disemen begitu rupa, dikijing begitu rupa? Itu lebih karena pertama, ini punya anggapan keluarga yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan beranggapan bahwa ini adalah bakti terakhir kita kepada kubur, kepada orang, kepada yang sudah meninggal. Bakti kita ini bakti terakhir kita nih, kita buatkan makamnya dengan begitu indah. Mungkin itu alasan. Yang kedua, bisa saja alasannya adalah malu sama orang lain, karena di samping kiri kanannya sudah bagus kuburannya. Malu kalau kuburan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita tidak dibangun, dibaguskan, dihias. Malu, dikira kita nggak punya duit apa, sehingga ikut membangun, ikut dibangun pula. Yang ketiga, mungkin ada alasan supaya lebih rapi, supaya lebih indah kalau dikunjungi, kalau diziarahi. Itu pun kurang tepat sebenarnya. Sebab kita ziarah kubur ini paling setahun 2 kali, pas hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Setahun sekali. Hari-hari berikutnya tempat itu mubazir kalau dibangun. Nah, kalau setahun 2 kali kita cukup pakai payung, bawa tikar, atau pakai terpal sehari sebelumnya dipasang. Adapun yang membersihkan, sekarang sudah ada tugas kebersihan. Di beberapa makam sudah ada kebersihan, tugas kebersihan. Saudaraku, kemudian berkenaan dengan anjuran di kuburan adalah kita membaca Al-Quran, boleh membaca Yasin, boleh membaca surat-surat pendek, boleh membaca yang lainnya, bahkan lebih bagus membaca satu Quran penuh 30 juz. Kemudian kita berdoa, mendoakan ahli kubur. Doa kita sampai insya Allah. Karena ini kebaikan. Setiap kebaikan akan mendatangkan pahala. Salah satu doanya adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhum. Kita mohon ampunan, mohon keringanan dosa bagi kerabat, keluarga kita, atau orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat yang dikuburkan di sini. Saudaraku, demikian yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan khususnya bagi saya dan untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran, wallahu a'lam, kebenaran hanya milik Allah semata. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.